saya buka pintu kamar, ternyata papa sedang melakukan hubungan biologi sama perempuan lain di kamar mama. Gitu. Kalau ingat kejadian itu aku agak nyesek ya. Mama muntah darah lagi di kamar, cuma kalau ditarik itu rambut yang keluar. Warnanya sih bukan warna putih tapi perak. Karena kebetulan selingkuhannya mama tuh dari fisik, ciri-ciri fisik, tinggi badan itu sama. Dan posisinya sama-sama punya anak perempuan yang seumuran, punya anak laki-laki yang seumuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Episode Ada Apa Gerangan kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah nyata dari Vita yang keluarganya hancur karena papanya direbut oleh wanita lain dengan cara yang tidak wajar. Mereka menyebutnya dengan nama Sabdo Pandito, semacam guna-guna yang membuat korbannya menuruti apa saja yang dikatakan oleh si pengirim. Bahkan sampai saat ini, Vita tak pernah lagi bertemu dengan papanya. Cerita ini sudah diangkat ke layar lebar dan bisa kalian tonton mulai tanggal 31 Juli 2025 ini. Cerita ini juga diangkat dari podcast RJL5 yang sempat viral. Dan kali ini kalian akan mendengarkan cerita ini dengan sensasi yang berbeda. Sensasi Ada Apa Gerangan. Dan ceritanya mulai dari sini. Ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh Vita tentang ayahnya. Dan untuk mempermudah, sebut saja sang ayah bernama Pak Arif. Pada mulanya, Pak Arif ini merupakan sosok yang baik dan perhatian kepada keluarga, perhatian pada anak-anaknya, dan apapun kebutuhan keluarga selalu diusahakan. Hingga pada tahun 2001, ketika itu usia Vita menginjak 12 tahun, dia melihat sesuatu yang seharusnya tak dia lihat di usianya yang terhitung di bawah umur. Saat itu hari Minggu. Sepulang dari latihan silat, dia mencari ayahnya. Dan saat itulah dia melihat pintu kamar orang tuanya terbuka. Vita yang penasaran kemudian masuk ke kamar itu dan mendapati Pak Arif sedang berhubungan badan dengan perempuan lain. Pak Arif yang dipergoki anaknya seketika langsung kaget. Sementara Vita langsung masuk ke kamarnya dan tidak berani bicara apa-apa. 2 hari kemudian, ketika Vita sedang memanaskan sayur sop, Pak Arif menghampirinya dan berpesan pada Vita supaya tidak menceritakan apa yang dia lihat kepada ibunya. Karena Vita diam saja, membuat Pak Arif marah dan langsung mengguyur muka Vita dengan sayur sop panas itu. Tidak cukup sampai di situ, Vita juga disundut pakai rokok oleh Pak Arif hingga membuatnya menangis. Sejak saat itu, perlakuan Pak Arif pada keluarga dan anak-anaknya berubah 180 derajat. Vita pun jadi jarang bicara pada ayahnya, membuat hubungan keluarga mereka menjadi canggung. Masih di tahun 2001, Pak Arif minta izin untuk dinas ke Banda Aceh selama 2 bulan. Namun anehnya, ketika pulang, dia sama sekali tidak membawa uang. Walau begitu, Bu Sinta, ibunya Vita, kita sebut saja begitu, sama sekali tidak mempermasalahkannya. Tidak lama kemudian Pak Arif berangkat dinas lagi, kali ini ke Palangkaraya. Dan anehnya, setelah kepergian Pak Arif, Bu Sinta dan anak-anaknya seperti tidak ingat pada Pak Arif. Sampai akhirnya, tetangga mereka malah yang mengingatkan dengan bertanya di mana Pak Arif berada, karena sudah lama tak terlihat. Disitulah Bu Sinta baru sadar kalau memang Pak Arif sudah lama tidak pulang. Bu Sinta merasa Pak Arif baru 2 hari pergi, padahal saat itu sudah berganti tahun.
Sampai akhirnya di tanggal 8 Agustus 2003, Pak Arif baru pulang yang langsung disambut oleh adik laki-laki Vita. "Papa kemana aja? Aku kangen." Pak Arif mengerutkan keningnya. "Loh, kan papa setiap hari pulang." Jadi, Pak Arif merasa dia sudah pulang dari lama dan melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa, berangkat dan pulang kerja seperti biasa. Padahal menurut Vita, Pak Arif sama sekali tak pernah pulang. Sampai akhirnya ada tetangga mereka yang menyarankan pada Bu Sinta untuk mencari tahu kemana saja Pak Arif. Tapi Bu Sinta bilang kalau memang Pak Arif itu baru 2 hari pergi. Maka untuk membuktikan, Bu Sinta telepon ke kantor Pak Arif dan mendapatkan informasi bahwa Pak Arif pergi dinas ke Palangkaraya itu bulan Oktober 2002. Padahal saat itu sudah bulan Agustus 2003, yang berarti Pak Arif tidak pulang hampir 1 tahun. Karena merasa aneh, Bu Sinta pun pergi ke seorang ustadz yang ada di sana. Ustadz tersebut memang sudah dikenal bisa dan tahu perkara gaib. Setelah diceritakan oleh Bu Sinta, Pak Ustadz termenung sebentar lalu berkata bahwa sebenarnya Pak Arif itu merasa pulang, tapi bukan pulang ke rumah, melainkan pulang ke rumah wanita lain. Dan menurut Pak Ustadz lagi, ini yang bikin aneh. Wajah wanita itu dengan cara gaib dibuat mirip seperti Bu Sinta, dan anak-anak dari wanita itu juga dibuat mirip dengan Vita dan adik-adiknya. Karena kebetulan wanita itu juga punya anak perempuan dan laki-laki sama seperti Vita dan adik-adiknya. Bisa dibilang ditukar raga dan mukanya. Jadi Pak Arif merasa ketika melihat wanita lain itu seakan-akan dia melihat istri dan anak-anaknya. Padahal itu adalah wanita lain dan bukan rumahnya. Sampai akhirnya di bulan Desember tahun 2003, tiba-tiba Pak Arif bilang ke Bu Sinta kalau dia minta izin mau menikah lagi. Bu Sinta pun menanyakan berapa usia wanita yang akan dinikahi oleh Pak Arif. Dan kalau memang lebih muda dan lebih cantik dari Bu Sinta, maka ia akan mengizinkan. Tapi Pak Arif tidak menjawabnya. Kan aneh ya, apakah wanita itu tak lebih cantik dan muda dibanding Bu Sinta? "Sudahlah, bicarakan nanti saja," ucap Pak Arif. "Nih, aku bawakan makanan kesukaanmu," kata Pak Arif sambil memberikan martabak. Bu Sinta pun menerima martabak itu. Dan ketika akan memakannya, Bu Sinta berdoa lebih dulu. Tapi anehnya, tangannya seperti ada yang memukul hingga martabak yang dipegangnya terlempar, seolah-olah ada yang melarangnya makan. Kebetulan memang saat itu Vita ada di sana. Dia lalu mengambilkan Bu Sinta air minum. Tapi begitu dia mau minum, tangannya seolah ada yang menepisnya, membuat gelasnya jatuh dan airnya tumpah ke lantai. Dan yang lebih aneh lagi, ketika air itu kena lantai, keluar asap seolah itu air yang mendidih. Bu Sinta langsung bilang pada Pak Arif, "Kamu mau apain saya? Ingat ya, saya akan izinkan kamu nikah lagi kalau wanita itu lebih muda dan cantik. Kalau perlu, sekarang juga tak panggilkan ustadz untuk menikahkan." "Kamu gak perlu tahu siapa wanita itu," kata Pak Arif lalu pergi dari rumah. Sejak saat itu, setiap kali Pak Arif pulang selalu minta izin untuk mau menikah lagi. Tapi ketika Bu Sinta memberikan pertanyaan yang sama, Pak Arif selalu mengelak. Singkat cerita, di bulan Juli 2004, Bu Sinta yang memutuskan membuka usaha sendiri, yaitu salon dan rias pengantin. Karena tak mau bergantung pada Pak Arif, usahanya mengalami kemajuan pesat. Tapi tiba-tiba, sehabis sholat maghrib, Bu Sinta batuk dan muntah darah. Dan yang membuat dia terkejut karena muntahnya itu tidak cuma darah, tapi bercampur dengan peniti, jarum, pecahan silat, dan 3 rambut panjang. Saat itu Bu Sinta mikirnya bahwa apa yang dialaminya itu merupakan serangan seseorang karena persaingan bisnis. Bu Sinta pun memutuskan untuk datang lagi ke tempat ustadz yang dulu untuk berobat.
Tapi jawaban Pak Ustadz kembali membuatnya kaget. Dia bilang bahwa ini semua bukan karena persaingan bisnis, tapi yang kirim santet itu adalah suami Bu Sinta sendiri, yang berarti adalah Pak Arif. Bu Sinta pun tak habis pikir, kenapa suaminya begitu tega sampai mengirimkan santet kepadanya. Padahal setiap kali Pak Arif minta izin nikah, Bu Sinta selalu mengizinkan. Dia cuma ingin tahu siapa wanita yang akan jadi madunya. Alasannya, Bu Sinta tidak mau kalau istri kedua dan ibu sambung dari anak-anaknya merupakan wanita yang tidak benar. Saat itu Vita menyarankan pada ibunya supaya mengecek kondisi juga ke dokter. Siapa tahu ada penyakit. Tapi setelah dibawa ke dokter pun tidak ada vonis penyakit apapun dan dinyatakan sehat. Vita yang saat itu sudah SMP kelas 1 merasa semakin kesal pada ayahnya, Pak Arif. Karena bagaimana tidak, sudah jarang pulang, sekarang malah mengirimkan teror santet, bukannya kirim uang. Suatu malam saat Bu Sinta dan kedua anaknya berkumpul membahas kekejaman Pak Arif, sekitar jam setengah 11 malam, tiba-tiba datang angin kencang hingga membuat pohon-pohon bambu yang mengelilingi rumah berderit keras. Angin kencang tak berhenti. Sampai jam setengah 12 malam, tiba-tiba lampu mati. Padahal tidak ada hujan, tapi listrik tiba-tiba padam. Seluruh rumah menjadi gelap gulita. Vita dan ibunya hanya bisa berdoa semoga diberikan keselamatan malam itu. Tiba-tiba, adik laki-laki Vita, kita sebut saja Arya, merasa haus dan bilang mau minum. Mau tidak mau, Vita harus ke belakang untuk mengambilkan adiknya air minum. Tapi saat Vita sudah memegang gelas dan akan kembali ke kamarnya, dia melihat pintu dapurnya tiba-tiba terbanting keras dan terbuka sendiri. Di sana muncul sosok kuntilanak, wajahnya merah penuh darah, yang membuat seketika Vita membanting gelas dan berlari ke kamarnya. Bu Sinta yang mendengar gelas jatuh langsung ke dapur, dan ketika berpapasan dia bertanya ada apa. Tapi Vita tak menceritakan. Dan anehnya, kata Bu Sinta, pintu dapur tetap tertutup. Padahal tadi Vita melihat sendiri pintunya terbanting dan terbuka. Sejak saat itu Pak Arif tak pernah lagi pulang ke rumahnya. Hingga tahun 2005, Vita yang penasaran papanya kemana, kemudian nekat pergi ke kantornya. Dan dia mengikuti Pak Arif pulangnya kemana. Setelah tahu di mana papanya tinggal, keesokan harinya, Vita sengaja bolos sekolah dan mendatangi rumah baru dari Pak Arif. Dengan emosi dia mendobrak rumah tersebut karena kebetulan memang tidak ada orang. Di sana dia melihat sebuah foto pernikahan terpajang di dinding rumah. Foto papanya dengan wanita lain. Dan di situ juga Vita tahu kalau istri baru Pak Arif dibukakan usaha yang sama seperti usaha Bu Sinta, yaitu salon dan rias pengantin di daerah Jakarta Selatan. Vita lalu mengambil foto pernikahan papanya dan dibawa pulang untuk ditunjukkan pada Bu Sinta sebagai bukti bahwa Pak Arif tak pernah pulang karena sudah menikah lagi tanpa izin Bu Sinta. Tapi Vita malah mendapatkan tamparan dari ibunya. Bu Sinta kecewa karena Vita bolos sekolah hanya untuk hal tersebut. Vita berkata bahwa maksudnya itu supaya ibunya mengerti kalau percuma mengharapkan orang yang sudah tidak mau tanggung jawab sama keluarganya. Dengan adanya fakta itu, Vita berharap Bu Sinta tak usah menunggu Pak Arif pulang lagi. Toh selama ini juga mereka bisa hidup tanpa biaya dari Pak Arif. Sekitar bulan September 2006, malam itu hujan disertai angin kencang dan listrik padam. Tiba-tiba tercium bau anyir dari luar rumah. Dan saat Vita melihat ke arah jendela, dia melihat sosok pocong dengan wajah hitam tidak ada matanya berada di luar jendela. Vita langsung terpaku, mulutnya menganga seolah tak bisa berpaling dari sosok pocong tersebut. Sampai akhirnya dia dikejutkan oleh suara adiknya yang menepuk bahunya. "Lihat apa, Kak?" "Oh, enggak," jawab Vita terbata-bata. Dari situ Bu Sinta mengajak untuk pulang ke kampung halamannya
karena kakek dari Vita ini memang bisa mengobati hal-hal di luar nalar. Karena menurut Bu Sinta, apa yang dialaminya selama ini sudah bukan hal yang wajar lagi. Keesokannya pulanglah mereka ke rumah orang tua Bu Sinta yang ada di desa. Tapi ternyata hal tak terduga terjadi. Menurut orang tua Bu Sinta, Pak Arif kemarin datang membawa seorang teman wanita yang diakui sebagai teman kantornya. Dia bercerita kalau Bu Sinta di Jakarta selingkuh dengan teman sekantor Pak Arif. Vita yang tidak terima langsung mengambil foto pernikahan Pak Arif dan wanita lain, ditunjukkan pada kakek dan neneknya. Tapi anehnya, mereka masih membela Pak Arif dengan bilang bahwa itu semua terjadi karena Bu Sinta yang selingkuh duluan. Di sini ternyata Pak Arif memutarbalikkan fakta, dan anehnya kakek dan neneknya percaya begitu saja dengan ucapan Pak Arif dan malah memusuhi Bu Sinta. Karena tak diterima di rumah orang tua sendiri, mereka pun kembali lagi ke Jakarta. Karena tidak mendapatkan support dari keluarga sendiri, Bu Sinta pun kembali berobat pada Pak Ustadz. Di sana Bu Sinta diminta mengamalkan sholat malam dan zikir yang setiap hari harus dibaca. Akan tetapi, pada hari ketiga Bu Sinta menjalaninya, tiba-tiba datang sebuah bola api ke kamarnya. Bahkan satu malam sampai 3 kali datang. Anehnya, bola itu hanya menampakkan diri dan melayang-layang, tidak menyerangnya. Besoknya Bu Sinta cerita pada Pak Ustadz kalau semalam dia didatangi bola api. Tapi kata Pak Ustadz, supaya tetap melanjutkan amalannya. Di malam ketujuh, Bu Sinta melihat seekor kalajengking hitam di depan pintu rumah yang tingginya itu setinggi rumah dia. Dia lalu melemparkan garam ke arah kalajengking raksasa itu dan menutup pintu. Malam ke-13, Vita merasakan hawa di dalam rumah sangat panas. Jadi, dia berinisiatif membuka pintu depan rumah supaya tidak pengap. Tetapi, dia melihat kalajengking hitam sama yang dilihat oleh Bu Sinta. Dan seketika itu juga, Vita pun pingsan. Malam ke-21, Bu Sinta muntah darah. Dan bersama darah itu, ada rambut. Ditariklah rambut itu dari dalam mulut hingga panjang. Rambutnya berwarna perak dan ada banyak. Sampai akhirnya di malam ke-41, Bu Sinta tidak lagi bisa bangun. Dia hanya rebahan dan mengedipkan mata saja. Vita pun memanggil Pak Ustadz ke rumah. Dan setelah Pak Ustadz melihat kondisi Bu Sinta, dia bilang supaya tidak usah diteruskan. Takutnya malah nyawanya yang akan melayang. Pak Ustadz lalu membersihkan rumah dari aura negatif dengan menyiramkan air kembang ke sekitar rumah. Menjelang maghribnya, tercium bau bangkai yang sangat menyengat di kamar Bu Sinta. Vita yang takut itu bangkai hewan lalu mencarinya. Ternyata sumbernya dari bawah ranjang Bu Sinta. Ranjang pun digeser. Lalu Pak Ustadz menggali tanahnya dan dia menemukan kain mori berbentuk kotak membungkus sesuatu. Ketika dibuka, isinya ada paku, ada silat, ada benda-benda tajam, beling, bahkan pakaian dalam dari Bu Sinta juga ada di sana. Semua itu diikat menggunakan tali pocong. Kata Pak Ustadz, semua ini bisa muncul karena ikhtiar yang dilakukan oleh Bu Sinta selama ini, hingga berhasil menemukan apa yang ditanam di dalam rumahnya. Jadi, benda itulah penyebab suasana rumah berubah. Pak Arif juga yang tadinya peduli pada keluarga, tiba-tiba berpaling pada wanita lain. Pak Ustadz memberi saran supaya membiarkan saja, karena menurutnya wanita itu hanya mengejar materi dari Pak Arif. Akhirnya Bu Sinta dan Vita pun memutuskan untuk mencoba mengikhlaskan Pak Arif bersama wanita lain. Bu Sinta pun memulai kembali menata ekonomi dan usaha salonnya, karena selama ini sempat anjlok dan sepi karena tidak fokus. Singkat cerita, Vita sudah semakin besar dan saat itu sudah kelas 2 SMK, dan dia melakukan PKL dari bulan Desember sampai Februari. Tapi seminggu sebelum selesai PKL, Vita jatuh pingsan di tempat PKL-nya. Dia pun diantar pulang.
Sampai di rumah, dia langsung rebahan di depan TV. Karena Vita tak melihat ibunya, dia pun bertanya pada dua anak buah Bu Sinta yang saat itu ada di sana. Menurut mereka, Bu Sinta tadi pergi bersama temannya. Sekitar jam 12 siang, Bu Sinta datang bersama Pak Ustadz. Namun sebelum masuk, Bu Sinta menaburkan garam krosok keliling rumah. Seketika Vita merasakan tubuhnya seperti terbakar. Sampai-sampai dia berteriak dan berlari ke kamar mandi untuk berendam di bak. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ledakan keras di atas atap rumah. Bu Sinta yang mendengar teriakan Vita lalu bertanya pada anak buahnya dan segera menyusul ke kamar mandi. Di sana Vita berteriak-teriak kepanasan dan menangis. Pak Ustadz lalu menyuruh membalurkan garam ke seluruh tubuh Vita. Barulah setelah itu dia tak merasakan panas lagi. Setelah itu dia disuruh ganti baju dan sholat. Dan sampai maghrib Vita dilarang keluar rumah. Malam harinya Vita diminta ikut pengajian yang biasanya diadakan malam Jumat. Malam itu diadakan malam Selasa karena melihat kondisi Vita. Setelah sholat maghrib, Vita dan Bu Sinta dijemput oleh santri Pak Ustadz untuk pergi ke pengajian. Sesampainya di sana, anehnya ketika Vita masuk dan mengucap salam, semua orang yang ada di sana melihat Vita dengan pandangan aneh. Setelah Isya, pengajian dimulai dengan pembacaan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan lain-lain. Vita yang sebelumnya duduk tenang bersandar tembok, lama-kelamaan merasa tidak nyaman. Dia merasa seperti ada yang menggeliat di punggungnya, tapi dia masih mencoba untuk terus mengaji. Disitulah Vita merasakan ada ular berwarna hitam sedang melilit lehernya. Tiba-tiba Pak Ustadz menariknya ke tengah-tengah jamaah. Pak Ustadz langsung menarik ekor ular itu dan membantingnya ke ubin. Dan anehnya, ular itu berubah menjadi sebuah tali tambang putih yang ukurannya sangat besar. Setelah itu Vita pingsan dan baru sadar sekitar jam 3:30 pagi. Terlihat dahi Pak Ustadz terluka, mungkin akibat benturan keras dengan kepala Vita sebelumnya. Menurut Vita, saat dia tidak sadar, dia mendengar suara seperti suara kereta kencana dan ringkikan kuda. Lalu ada 2 prajurit laki-laki dan 2 prajurit perempuan mendatanginya dan bilang, "Ayo ikut, sudah waktunya kamu pulang." Tapi Vita tak mau ikut dengan mereka. Kalau Vita ikut, mungkin lain ceritanya. Kejadian yang dialami Vita saat itu hanya 5 menit dan cepat sekali. Tapi ternyata dia tidak sadar dari jam 9:30 malam sampai jam 3:30 pagi. Dan ketika dia sadar itu, dia baru melihat dirinya saat itu sudah dibungkus kain kafan seperti orang yang sudah meninggal. Bahkan sampai dibacakan surah Yasin. Yang tidak diketahui Vita adalah selama dia tidak sadar itu, dia kesurupan, berontak sampai harus dipegangi oleh para jamaah di sana. Tapi yang memegangi terpental semua sampai karpet berantakan. Setelah Vita tersadar, Pak Ustadz memberinya air kelapa yang dipakai untuk minum dan mandi. Dan Pak Ustadz berpesan supaya besok setelah asar datang lagi ke tempat Pak Ustadz. Singkat cerita, Vita pun diantar pulang dan baru bisa tidur lagi ketika di rumah. Keesokan harinya setelah asar, Vita kembali diajak oleh Bu Sinta kembali ke tempat Pak Ustadz. Di sana, saat dibersihkan lagi dengan media kelapa hijau, dari perut Vita keluar 7 kawat berkarat satu persatu di sekitar pusarnya. Kawat-kawat itu lalu ditarik dan dimasukkan ke kain mori, lalu dibawa entah kemana oleh Pak Ustadz. Setelah itu barulah Pak Ustadz bercerita bahwa Vita kemarin malam kesurupan sosok nenek-nenek hingga jam 11:30 malam. Dan jam 12 malam sebenarnya harusnya Vita itu mati sebagai bagian perjanjian dari Pak Arif. Kalau Vita mati, Pak Arif akan mendapatkan uang 6 miliar. Perjanjian itu sudah dilaksanakan 40 hari sebelumnya oleh Pak Arif dengan menyembelih ayam cemani di Pelabuhan Ratu. Tapi karena Vita selamat, sekarang tinggal lihat apa akibatnya pada Pak Arif. Hanya saja Pak Ustadz berpesan agar jangan menyimpan dendam pada Pak Arif, karena bagaimanapun
dia masih orang tua Vita. Tapi yang namanya masih remaja, Vita saat itu belum bisa mengendalikan emosinya. Dia sangat benci dengan ayahnya sendiri. Sampai di tahun 2003, Vita punya teman yang ternyata ayahnya adalah seorang dukun santet dari Jawa Barat. Vita lalu bercerita tentang bapaknya, Pak Arif, yang membuat temannya pun ikut geram. Dia pun dipertemukan pada ayah dari temannya itu dan bilang terang-terangan ingin membunuh ayahnya sendiri, Pak Arif. Kembali Vita bercerita tentang Pak Arif dan membuat sang dukun juga ikutan benci dan mendukung keinginan Vita untuk membunuh ayahnya sendiri. Dukun itu bilang agar 40 hari dari pertemuan itu dia kembali lagi untuk belajar ilmu, dan Vita pun menyanggupi. Di tanggal yang sudah disepakati, Vita izin pada Bu Sinta untuk melakukan studi tour selama 4 hari 3 malam dan diizinkan oleh ibunya. Pergilah Vita bersama temannya ke kampung halamannya. Di sana dia melakukan ritual yang segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh ayah dari temannya. Malam pertama, Vita diantar ke sebuah gua pada jam 11 malam. Di sana dia akan ditinggal selama 3 malam. Dia hanya memakai gamis berwarna hitam, tidak diizinkan membawa handphone ataupun sekedar jam tangan. Tetapi malam pertama itu tak terjadi apa-apa. Tapi Vita tak tahu persis apakah itu siang atau malam, karena di dalam gua dia tak bisa melihat kondisi di luar. Tapi semakin lama dia di dalam gua, Vita mulai merasakan gangguan. Yang pertama, dia mendengar suara orang berdehem, namun tidak ada rasa takut sama sekali, karena hatinya sudah dipenuhi rasa dendam pada ayahnya. Setelah suara berdehem, terdengar suara harimau mengaum bergema kencang, dan itu pun tak membuat Vita bergeming. Dia tetap duduk dengan tenang. Selama di sana, Vita diberikan bacaan yang harus dibacanya terus sampai nanti dia dijemput. Sampai datanglah seekor harimau putih namun bermata satu. Sosok itu hanya melihat Vita. Beberapa jam sebelum dijemput, ada sebuah cahaya kuning jatuh dari atas ke air ke sekitar gua. Dan ketika Vita ambil, ternyata sebuah keris. Namun anehnya, keris yang awalnya gede lama-lama menciut menjadi sebesar kelingking. Sesampainya di rumah temannya, Vita disuruh memakan bunga kantil sebanyak 7 buah. Lalu dia diminta melepaskan bajunya dan keris itu dimasukkan ke tubuhnya. Bapak itu lalu berpesan, "Hati-hati dengan ucapanmu. Yang kamu dapat adalah seucap senjata. Kamu harus bisa menjaga emosi, karena nantinya apa yang kamu ucapkan akan selalu menjadi kenyataan." Selesai itu pulanglah Vita. Sampai suatu ketika, secara kebetulan dia bertemu dengan Pak Arif di stasiun ketika berangkat sekolah. Dikejarlah Pak Arif sampai di rumah istri keduanya. Sampai-sampai Vita bolos sekolah demi mengejar ayahnya. Sampai di sana, Vita menghampiri Pak Arif baik-baik dan minta uang karena mau ujian. Tapi Pak Arif bilang, "Minta saja sama mama kamu." Karena Vita pikir istri keduanya Pak Arif juga mamahnya, ya sudah, dia beralih ke istri kedua Pak Arif yang sedang mengkerimbat orang, karena dia juga buka salon. Sementara Pak Arif nongkrong di warung seberang jalan. Tapi karena tidak juga diberikan uang oleh istri kedua dari Pak Arif, Vita lalu berteriak, "Pak, gak dikasih uang." Mendengar Vita berteriak, Pak Arif langsung tersulut emosinya. Dia nyeberang jalan dan marah-marah. "Ngapain kamu minta uang sama saya? Emang kamu anak saya? Kamu itu anak anjing." Mendengar itu, seketika emosi Vita ikut terpancing. Sambil berteriak-teriak, dia memukul kaca yang ada di sana. Semua barang dia rusak. Bahkan softcase minuman pun dia pukul pakai tangan hingga pecah. Walaupun tangannya jadi berdarah-darah, sama sekali tidak ia rasa. "Kalau bapak gua nggak balik, elu yang mati," ancam Vita pada istri kedua Pak Arif. Wanita itu langsung keluar salon sambil berlari tanpa melihat situasi jalan yang ramai. Sampai dia pun tertabrak motor hingga terpelanting jauh. Tidak lama kemudian, dia bangkit sambil memegangi pundaknya entah pergi kemana. Cuma
Tiba-tiba datang seorang preman dengan perawakan tinggi besar berkulit hitam. Dia langsung mencengkram kerah baju Vita dan bilang, "Kamu itu pakai baju sekolah malah bikin onar. Emangnya bapak kamu kemana? Gak pernah ngajarin kamu sopan santun, ah?" Vita malah tertawa kayak orang kesurupan. "Bapak gua diambil sama wanita itu. Gimana bisa ngajarin gua sopan santun?" Preman itu langsung bengong dan diam, kemudian menurunkan baju Vita. Tidak lama polisi datang, karena sepertinya wanita itu juga memanggil polisi untuk membawa Vita. Di kantor polisi, Vita diinterogasi oleh seorang poluan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan Vita pun menceritakan semua alasan dia nekat berbuat seperti itu. Kemudian polisi memanggil Pak Arif untuk dimintai keterangan. Namun 2 jam kemudian dia baru datang karena mengantar istrinya ke rumah sakit lebih dahulu, sebab tadi sempat tertabrak motor. Ketika Pak Arif datang, Vita mengira dia akan minta maaf, tapi ternyata dia langsung marah-marah menuduh Vita sebagai penyebab istrinya kecelakaan dan sudah berbuat onar di salon dan menyuruh supaya dipenjara saja. Di situ polisi mencoba menengahi. Mereka bilang pada Vita, "Kamu ini bagaimana? Harusnya yang kamu bunuh itu bapakmu, bukan istrinya. Karena dia yang harusnya tanggung jawab memberikan uang." Polisi itu juga bilang kalau sampai Pak Arif tidak memberikan nafkah, Vita bisa melaporkannya ke polisi. Akhirnya mau tak mau, Pak Arif harus memberikan uang pada Vita setiap bulannya. Tapi dia hanya di bulan pertama saja mengirimkan uang. Di bulan kedua, Pak Arif tidak lagi kirim uang. Malah di bulan yang ketiga, dia mengirim teluh membuat Bu Sinta, Vita dan adik-adiknya bergantian sakit. Mereka lalu sepakat untuk pindah rumah dan sementara tinggal di tempat usaha salon milik Bu Sinta. Selain itu, Vita bilang pada ibunya supaya melepaskan Pak Arif saja dan mengikhlaskannya. Agak susah memang, karena Pak Arif dulunya merupakan sosok ayah dan suami yang baik. Kehidupan Bu Sinta dan anak-anaknya kembali berjalan. Tanpa Pak Arif, mereka mulai menata kembali hidup, mengembangkan usaha salonnya. Dan alhamdulillah, selama sebulan itu usahanya ramai. Sehari bisa mendapatkan 20-30 pengunjung. Tetapi bulan berikutnya, tiba-tiba salonnya sepi. Tidak ada pengunjung sama sekali. Karena penasaran dan terkesan ganjil, Bu Sinta pun kembali mendatangi Pak Ustadz untuk bertanya ada apa sebenarnya. Pak Ustadz hanya bilang, "Kamu tunggu saja, nanti juga ketahuan siapa pelakunya." Dan benar saja, dalam 7 hari ke depan, dengan bantuan tetangga salonnya, Bu Sinta memergoki Pak Arif sedang menaburkan tanah kuburan. Pak Arif pun ditangkap warga dan akan diadili. Di situ, anehnya dia membalikkan fakta bahwa dia dilarang Bu Santi untuk memberikan nafkah anak-anaknya. Itulah yang membuat dia dendam. Aneh kan? Akhirnya Pak Arif pun dilepaskan. Namun sebelum itu Vita sempat bersumpah serapah. "Aku ikhlaskan papa pergi dan putus hubungan sebagai ayah dan anak. Tapi jangan harap nanti mati dengan mudah ya, kalau nggak tunduk di kakiku dulu." Saking emosinya. Setelah itu sampai tahun 2012, Vita dan keluarganya bisa hidup dengan tenang, tidak ada gangguan santet maupun teluh lagi. Tapi tiba-tiba kakak dari Pak Arif menghubungi Bu Sinta. Dia bilang kalau Pak Arif ingin bertemu Bu Sinta dan anak-anak karena mau minta maaf. Vita sempat berpikir mungkin papanya itu mau mati, jadi minta maaf. Mereka pun setuju dan bertemu di depan Ragunan. Pak Arif memberi masing-masing dari mereka amplop berisi uang 1 juta rupiah. Tapi setelah itu mereka malah mulai sakit-sakitan lagi. Bu Sinta merasa kalau Pak Arif masih mendendam dan ingin menyakiti mereka lagi. Dia pun memutuskan untuk menyumbangkan uang dari Pak Arif saja. Dan sejak saat itu, Bu Sinta dan anak-anaknya sudah tidak mau berurusan lagi dengan Pak Arif dan memang tak pernah bertemu lagi. Tapi pernah di tahun 2018, Vita secara tak sengaja mendapatkan saran pertemanan di Facebook akun dari Pak Arif. Dia pun penasaran dan baru dia tahu
Pak Arif dan istrinya sudah pindah di daerah Puncak Bogor. Tidak tahu kenapa, ada rasa rindu di hatinya. Karena mungkin bagaimanapun Pak Arif pernah menjadi ayah yang baik sampai Vita berumur 12 tahun. Akhirnya, Vita pun izin dari kerjanya untuk menemui Pak Arif. Namun begitu ketemu malah dimaki-maki dan bilang kalau Vita itu bukan anaknya, yang membuat Vita kembali sakit hati. Dan akhirnya sejak itu Vita sudah tak pernah lagi bertemu dengan Pak Arif, ayah kandungnya, hingga saat ini. Dari sini terungkap bahwa Pak Arif terkena sebuah santet atau guna-guna yang bernama Sabdo Pandito, di mana dia tidak cuma suka wanita lain, tapi juga dibuat benci pada keluarga, termasuk anak-anaknya, dan menuruti apa saja perkataan dari wanita itu, baik itu membenci keluarganya maupun untuk menyantet keluarganya sendiri. Cerita selengkapnya bisa kalian simak nanti di filmnya yang berjudul Sihir Pelakor ya. Nama-nama selain nama Vita adalah nama pengganti untuk lebih memudahkan saya menceritakan kisah ini. Jadi nama asli ayahnya bukan Arif dan ibunya bukan Bu Sinta ya. Demikian cerita ini berakhir. Namun perjalanan hidup Vita belum berakhir. Dia pun tentunya tidak tahu apa yang akan dia dan keluarganya hadapi ke depannya. Tapi kita doakan saja, semoga tidak ada lagi gangguan dan mereka bisa menjalani hidup dengan normal. Semoga kita juga tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh Vita. Jadikan kisah ini pelajaran. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak episode kali ini. Like ya, mau suka atau tidak suka. Yang nonton wajib like. Kita kan temen, masa nggak di like sih? Jangan lupa juga tuliskan komen supaya kolom komentar channel ini selalu terlihat hidup dan ramai. Makasih juga ya untuk yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan tombol subscribe supaya bisa mengikuti cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya dengan cerita lain yang tidak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.